Oke, ketemu lagi di podcast Kopi di Channel One. Nah, kita akan kedatangan tamu nih, spesial guest kita, anak muda yang berkarya yang bisa membuka sebuah peluang bisnis dengan umur yang masih muda. Nah, kita tetap akan kulik di podcast Kopi. Jadi stay tune di podcast Kopi. Sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Perkenalkan diri dulu, siapa biar lebih akrab. Siap. Sebelumnya, halo, selamat siang kawan-kawan semua. Mas Alung, terima kasih banyak ini sebelumnya suatu kehormatan ini ya. Saya pribadi bisa duduk di sini, bisa ya sharing-sharing ya sifatnya ya sama kawan-kawan ya. Artinya di sini kita bakal ke depan cerita tentang wirausaha nih. Pasti. Yang pasti juga kita say big thank to podcast Kopi Luar biasa. yang udah memberi kesempatan buat kita ngobrol di sini, buat bahas seputar keseharian teman kita ini. Nah, langsung aja bro, langsung. Profil dulu. Kawan-kawan semua, kebetulan di sini saya asli domisili Bandar Lampung. Dan saya kegiatannya jujur walaupun saya muda kayak gini, saya masih pegawai, saya masih karyawan juga kasarnya. Cuman di sini saya sambil usaha. Nah kalau untuk usaha, saya usahanya ini usaha di bagian untuk jasa kebersihan, jasa kayak laundry ya, terus pokoknya multi deh, banyak yang bisa kerjain. Pokoknya barang kotor jadi duit. Nah, itu menarik itu. Nah, nanti jadi kita bahas lebih dalam tentang Bro ini, Bro Bastian. Tetap stay tune di podcast Kopi Channel One, sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Nah, jadi kita sekarang lebih personal. Nah, dari kegiatan sehari-hari Ian, panggilan akrabnya teman gue ini namanya Bastian, panggilan akrabnya Ian. Nah, Ian kan masih muda dengan kegiatan yang banyak di keseharian. Mungkin sebelum menjalani beberapa bisnis ini, Ian ada apa ya? Kayak pengalaman kerja. Jadi bisa kasih masukan ke teman-teman atau pemirsa kita. Sebelum terjun ke dunia bisnis ini, apa yang Ian geluti di awal-awal waktu pertama kuliah mungkin? Oke. Pemirsa, jadi dari sekolah memang saya dibiasakan mandiri pertama. Dari SMA saya sudah cari uang, saya sudah cari duit Bang. Dari umur kurang lebih 16 tahun. Lebih biasa mandiri bahasanya. Saya 16 tahun itu sudah cari uang. Pertama kali saya cari uang, mungkin pemirsa pada penasaran ya gimana caranya. Saya pre-wedding, saya motoin kawinan anaknya kayak ini di tempat rumah saya. Video syuting. Oke. Pas kisaran kelas 2 SMA itu, di situ saya untuk alat saya keterbatasan. Saya cuma hanya ada kamera DSLR waktu itu, Nikon D3000 pertama saya ingat banget itu. Nah terus ada tetangga saya kebetulan Pak RT, di situ dia sharing sama saya. Kebetulan memang pada saat itu kita sekolah ngambil jurusan multimedia. Dia minta tolong, dia punya hajat, dia punya acara, minta tolong untuk didokumentasikan. Tanpa basa-basi saya jawab iya pada saat itu. Padahal jujur itu perdana, saya belum ada ini sama sekali. Di anak muda harus bisa kreatif dan bisa membaca peluang ya. Intinya begitu. Jadi dengan alat yang terbatas kita bisa maksimalkan kinerja ya. Siap, benar Bang Alun. Langsung saya iakan pada saat itu. Di situ saya padahal nggak ada namanya kamera syuting. Kamera alat syuting itu. Dulu kalau nggak salah ada namanya apa ya, FD 10.000 apa itu punya sekolah. Nah kemarin memang pas pada saat itu kelas 2 memang saya rajin buat filmmaker. Kebetulan pas lagi tag film saya pakai kamera sekolah itu. Saya pakai sebentar itu, langsung pas hari Minggu saya tag ngambil kawinan anaknya Pak RT. Pesta pernikahan ya, Bang Alun. Nah, jadi itu di awal-awal dia mulai
belajar mencari dan memanfaatkan peluang bahasanya. Nah di posisi itu mungkin udah dari situ bisa masuk ke pengalaman kerja. Kayaknya kemarin sebelum kerja di ini, gue lihat lu kerja di suatu perusahaan ya. Ya, benar, banyak sih. Bagian marketing juga. Saya memang fokus di marketing. Ya, sebagai bagian apa aja sedikit aja biar kita ngeliatin brandnya, mungkin ada bayangan dan clue. Jadi teman-teman harus bisa membaca peluang apapun itu dengan spontanitas, kita manfaatin alat yang ada. Betul. Nah, itu motivasi ke teman-teman dari kamu bisa memanfaatkan alat yang adanya untuk sebuah hasil karya dari wedding dan bisa membaca peluang yang selanjutnya. Sesudah itu apa? Pas itu kita foto ya, fotografer lah ya bahasa istilah kerennya ya, Bang Alung. Nah di situ saya oleh rekan saya, kebetulan memang ada salah satu wedding organizer, saya fokus di organizer waktu itu. Setelah di wedding organizer, saya mulai coba untuk bekerja. Itu lulus sekolah SMA, kita kerja di salah satu perusahaan development software. Nah di situ saya ditempa, saya dididik, saya didevelop. Gimana? Iya bayangin aja Bang Alun ya. Kita baru lulus sekolah SMA, kita disuruh jadi sales. Sales ini bukan sales yang kayak sales produk atau gimana. Di sini kita jadi sales program, software. Nah pada tapi saat menurut dengan waktu jurusan tapi ada nyambung lah ya? Agak nyambung, kebetulan memang multimedia murni ya Bang Alun, banyak yang memang dipelajari baik itu dari perfilman dan perangkat lunak, TKJ apa semua. Dan zaman sekarang itu yang sangat dibutuhkan. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama pas itu anak-anak muda harus sesuai dengan jurusan, betul ya? Jadi jangan maksain, kalau bukan ahlinya dan bukan bidangnya jangan dipaksain. Yang pasti terus kita belajar kreatif buat mendalami ya sesuatu. Lanjut, ini agak menarik nih kayaknya. Jadi pas lulus sekolah itu saya sangka untuk jadi marketing itu, apalagi pada saat sekarang ini anak-anak yang baru lulus sekolah baik itu SMA atau misalnya dia baru lulus kuliah, mereka nggak melirik namanya marketing atau sales ya bahasa kasarnya ya. Mereka nggak melirik karena mereka nggak mau jadi sales. Padahal di situ peluangnya luar biasa. Pertama menambah pengalaman kita di lapangan, terus juga banyak kenal ini itu. Nah, kenapa saya bersyukur terima kasihnya pas selesai sekolah itu langsung kerja? Saya langsung dikasih pekerjaan yang berat menurut saya Bang Alun. Karena di situ harus nyelesin program software. Bayangin, nyelesin program software itu gimana susahnya? Bentuknya yang tidak kelihatan. Dan apalagi posisi kita di situ jujur masih muda, dan ketika kita harus mau menjual barang itu, di situ kita nggak bisa ngelobi langsung ke karyawan, ngelobi ke bagian itu harus langsung ke bosnya Bang Alun, ke perusahaannya. Jadi langsung ke perusahaan. Jadi gimana caranya kita harus bisa memposisikan diri kita itu setara sama bos. Nah itu kalau kita nggak punya mental, apalagi kita nggak punya strategi untuk masuk ketemu kenal sama bosnya, bahaya. Biasanya nih udah kejegal satpam, dari chemistry-nya lah bahasanya, kita harus udah ketemu misalnya satpamnya udah kejegal, udah nggak bisa masuk. Namanya bos lapisannya banyak gitu. Ketemu sekretaris, udah mental bosnya nggak ada, udah. Nah dari situ luar biasa tuh, luar biasa. Jadi banyak kenal-kenalan. Berarti anak muda juga harus bisa baca peluang, mental ya, mental kita ya harus ditempa dengan yang kerja ya, maksudnya pengalaman di luar. Betul. Nah ini menarik. Kita nanti lanjut ke lebih dalam lagi dengan Ian. Kita session di podcast Kopi channel 1. Penggal kisah dalam secangkir kopi. Kita lanjut ya. Jadi dari tadi bisa membaca peluang bisnis dan memanfaatkan peluang. Nah, kita pengen tanya sedikit tentang bisnis udah pernah dijalanin Ian selama dari kemarin sampai sekarang yang masih berjalan sedikit dan masih mungkin bisa buat masukan buat teman-teman
anak-anak muda di Siap. luar sana? Kalau untuk bisnis pertama kali itu saya fotografer tadi, Bang Alung. Nah, yang kedua itu saya buka salah satu kayak retail es krim. Es krim, oke. Cuman jujur dari situ saya dapat pengalaman. Pengalaman artinya kalau bisa kawan-kawan semua pemirsa, kita bisnis jangan musiman. Oke. Gitu. Karena ada masanya, ada waktunya. Gitu. Nah, setelah itu saya usaha Bang Alung, sorry nih, gini-gini, gue komisaris nih. Setuju. Di sini yang tadi ya kita singgung ada usaha jasa Laundry. kebersihan. Jasa Nah, kebersihan, kalau umumnya orang taunya laundry ya. Di sini kita bisa kayak cuci sofa, spring bed, salon toilet dan sebagainya. Dan itu Ntar dulu. Gua agak asing kalau denger salon Oke. toilet. Ini gimana nih? Gua kayaknya jarang. Kalau gua denger laundry, cuci sofa, Nah, kalau salon toilet kayaknya baru nih. Dan mungkin bisa jadi masukan juga nih di teman-teman yang masih muda yang pengen berbisnis. Nah, kita kasih masuk. Dengar dulu. Apa dulu ini? Salon toilet kayaknya agak asing. jadi gini, untuk salon toilet itu sebenarnya banyak orang yang nggak tahu, banyak orang nggak ngelirik. Gimana caranya? Artinya gini, kita mau bisnis itu harus ngeliat peluangnya dulu, gitu. Oke. Terus permintaan pasar dari peluang itu ada nggak pasarnya? Dan salon toilet ada. Dan kebanyakan orang buat rumah atau artinya itu baik itu kantor semua itu banyak toilet yang tidak diperhatikan. Oke. Gitu. Biasanya nih kalau rumahan ya orang mandi terus juga sabunnya kemana-mana, Oke. terus itu jadi berkerak dan sebagainya. Berarti Itu susah Tapi dibenerin. tidak merubah konsep yang ada. Tidak, Cuman kita tidak. Kita cleaning, kita ngebersihin gitu. Mendidandanin lah bahasanya. Kita memang ada dibikin. chemicalnya, Oke. chemical khusus oke. dan itu tidak merubah warna atau tidak merubah tekstur Keramik. pada keramiknya. Oke. Gitu. Oh, Soalnya berarti kan kita nggak ngerubah, maaf nih, misalnya warna gitu. enggak dari konstruksi kamar mandi itu enggak. Kita cuma enggak ada. mendandani Kita lah cuma bahasanya. ngebersihin aja. Oke, gitu. Pakai mungkin ada chemical tambahan-tambahan lain enggak, cuman membersihkan. ngebersihkan aja itu. Jadi yang sudah berkerak-kerak, lumutan, terus juga yang sudah kuning-kuning, ya, yang di kloset apa semua itu bisa kita iniin, kita bersihin. Wes, itu Bang Alung. malah keren ya. Nah itu Peluang yang jarang dilirik dan itu vital di setiap perumahan ataupun kantor betul, ya. semua bisa. Oke, keren nih. Kita lanjut lagi nanti. Kita tapi nanyain yang Ian jalanin selain laundry dan apalagi. Kayaknya dia banyak bisnis nih. Bisnisnya kayaknya ada dari cemilan dan makanan-makanan yang lain. Pastinya begini. Menurut Ian, anak muda itu harus gimana? Harus bisa apa? Nanti kita lanjut di podcast kopi sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Oke, kita lanjut nih lebih dalam lagi tentang Ian nih. Nah, selama tadi yang Ian ceritain dari pengalaman di awal kerja sampai bisa sekarang, pertama buat ngebangun bisnis itu apa yang perlu kita butuhkan nih? Mungkin di anak-anak muda sekarang, waduh, gua nggak punya modal bang, bokap gua ya bahasanya kan anak-anak sekarang itu pertama kalau mau mulai bisnis mereka pasti pertanyakan Bingung modal. ya, oke. Nah, kiat-kiat ngebangun bisnis menurut Ian buat pemirsa dan teman-teman yang muda dan berkarya ini. Oke, jadi gini pemirsa. Sebenarnya jurus buka bisnis itu adalah ATM. Nah loh, duit ATM itu ya. ATM itu uang lagi ya. Bukan ya. Tapi enggak gini. ATM itu sebenarnya adalah singkatan. Oke. Singkatan yang artinya amati, tiru, modifikasi. Nah, ntar ini kita agak pelan-pelan biar agak mengerti teman-teman yang di luar. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari yang pernah ada, tapi Betul. kita improve, kita kembangin lagi ya. Kita modifikasi. Oke, Bahasa oke. kerennya CPE kali ya. Copy, paste, edit. Wih, keren lagi nih ATM, CPE, oke nih. Ini nih. Nah,
bisnis yang udah di ATM dan di CP itu apa aja? Wah, kalau untuk bisnisnya itu udah Oke. ya kayak snack ini ya. Makanan, Kita udah oke, ya makanan. makanan, terus yang lain-lain juga banyak sudah. Bang Alung. Hmm. Kalau untuk ada nih cerita, jadi memang ada kawan kita memang satu komunitas, nama komunitasnya The Rich Entrepreneur. Kebetulan The Rich itu pusatnya di Jogja sana. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Prof bimbingannya, Profesor Wis. Ego, thank you Wih, ini ngeri bisa ikut podcast kayak gini sama Bang Alung, suatu kehormatan banget ini Bang Alung. Ah, podcast kopi dong, podcast kopi yang keren nih, Podcast kopi keren, luar nih, biasa. Podcast kopi. Nah, ada namanya itu Masita Mi Korea Bojonegoro. Masih Itu memang sama anggota The Rich Entrepreneur Oke, juga. oke. Nah, beliau itu Bang Alung, jadi kayak mana ya? Dia tuh dagang mie. Sebenarnya usaha yang modalnya, yang untungnya gede ini nggak jauh paling mie, kuliner lah. soto, Kuliner ya. bakso, Lebih- itu ya, marginnya lumayan. kuliner Nah lah ini bahasanya, siap. oke. Ini mie itu sama dia dibuat kayak ala-ala Korea gitu. Berarti Jadi, packagingnya ya, memang pengemasannya, kawan oke. itu dulu dia bekas kayak TKI gitulah, TKW Oke, gitulah lebih di luar rumahan. negeri gitulah. Jadi beliau bingung gimana caranya untuk, kan mereka bawa uang tuh dari luar negeri oke, kan, oke. bingung di sini mau diapain, beli mobil, penyusutan, beli ini Iya, nanti ya setuju, ini kan. setuju. Jadi dia bingung, ketemulah profesor kita ini. Jadi diarahin sama profesor itu buat kayak rumah makan mie Korea gitu. Nah itu omsetnya Bang Alung, informasinya sampai sekarang sih ya, syukur alhamdulillahnya itu 9 sampai 10 juta per hari. Luar biasa. Omset dia. Itu luar biasa dengan per hari segitu, bayang pun. Dagang mie. Dagang Tapi mie kan doang. nggak sekedar mie yang mereka jual, mungkin ada paket Ada. ataupun yang lebih menarik. Nah, yang dari Oke, ATM uniknya, tadi itu mie Masita Korea ini, jadi suasananya memang dia buat kayak ala-ala Korea gitu. Oke. Jadi anak-anak sekarang ini kan pada seneng selfie, tuh, Oke. foto apa kayak mana kan, tuh pada senang-senang kayak gitu semua kan. Nah itu yang dimanfaatkan Oke. sebagai buzzer-buzzer kita. Wah, serem nih buzzer. buzzer dalam artian ya, buat ya untuk di ya, sosial media sosial dia. media, benar, dan benar. dan uniknya dia setiap pembelanjaan 100.000 itu dia boleh pakai handbook. Oh. Handbook ya bahasanya, benar gak sih? ada handbook kayak paket- baju-baju oke. Korea gitu. Berarti ada paket spesial di Kalau belanja pembelanjaan. 100.000 pakai handbook Itu kayak gitu. sama di podcast kopi Tambah juga lagi kan begitu. sudah ala-ala Korea, pakai handbook, kayak makan di Korea bener tuh. Oke, jadi Nah, mereka itu. menjual suasana juga Betul. ya. Pokoknya untuk bisnis itu beda sedikit kita menang. Oke. Gitu. Itu kiat juga tuh. Buat teman-teman anak-anak muda yang bisa berkarya harus baca peluang pertama, terus berani bergerak dan beda-beda dikit ya. Ya beda dikit itu pasti menang. Beda dikit pasti menang. Nah, makin Kita harus keren cari nih, makin perbedaannya, keren. Nanti kita ulik lagi lebih dalam bersama Dian, tetap di podcast kopi, sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Nah, jadi selain kita bisa menciptakan bisnis itu, selain menciptakan dan meng-create, Oke. apalagi nih di dalam bisnis yang harus kita istilahnya kembangkan lah menjadi sesuatu yang lebih beda dari bisnis yang Untuk bisnis itu ada tambahannya. Jadi misalnya nih, kayak kita buat kalimat yang mencuri perhatian. Oke. Kalau istilah zaman sekarang nih ada yang namanya itu hypnowriting. Bagaimana caranya menghipnotis dari kalimat-kalimat itu kan. Misalnya contoh 7 kunci rahasia sukses. Oke. Kan orang jadi nambah Oke. senang, minat mau ngeklik, mau ngebukanya itu kan. Oke. Nah, ada lagi contoh misalnya kayak misalnya dagang apapun itu ya, misalnya buka setiap hari kecuali hari kiamat misalnya. Oke. Berarti harus ada kata-kata yang lebih Kata-kata yang menarik ya, itu menarik. menarik. Itu. Jadi itu sebagai jadi apa? Jadi orang tuh tertarik, jadi pengen tahu gitu kan. Pokoknya bisnis itu hakikatnya adalah rame ngundang rame. Oke, setuju Rame nih. itu ngundang rame. Udah itu aja. MLM lah ya, mulut ke mulut. Mulut ke Iya, mulut juga. pokoknya Ya. rame ngundang rame. Kalau nggak rame, ya itu. Pokoknya
ramein, pasti rame itu ngundang rame. Oke. Ya kan, nggak usah gue contohin lah ya, kayak misalnya di mana tuh di jalan rame-rame apa, pasti kan kita ketarik nih. Apa sih rame-rame itu kan? Nah, itu sih Bang Aluk. Oke. Jadi dan kiat untuk apa ya namanya? Kita udah punya bisnis, terus sudah dijalanin, terus kita punya tadi apa kayak kata-kata yang bisa menarik, apalagi tuh dalam menjaga bisnisnya biar tetap bisa berjalan. Kalau menurut saya pribadi itu teman-teman, jadi kuncinya ini ada 3. Dan yang pertama, bisnis ini harus punya ilmu. Basic ya. Jangan nggak punya ilmu, karena kalau kita punya ilmu, kita tahu, kita punya mapping, kita punya arah gimana cara ngejalanin bisnisnya, biar kita nggak dikadalin, nggak dikibulin. Itu setuju. Nah, yang kedua, kita harus punya komunitas. Jadi untuk orang yang pertama mau buka bisnis itu pemikiran di orang tuh serem, kayak kuburan. Gimana enggak? Yeah. Kayak kuburan Bang Aluk. Nah, kalau kita punya komunitasnya, terus juga artinya kita punya mentor, terus kita punya link, punya network, buka bisnis tuh nggak kayak kuburan kok. Nggak seserem apa yang dibayangkan. Bangkrut, rugi apa semua enggak. Pokoknya itu. Nah, yang ketiga, apa ya? Kalau ini sih pakai kalimat inilah, istilah. Macan kumpulnya harus sama macan. Oke, nih lebih dalam ya. Kayak ada bahasa jadi peribahasa. Jadi 3 itu ya. 3. Dan kunci yang keempat gue lupa naruhnya tadi di mana. Nah, keren ya. Satu tadi. Nah, nanti kita lebih gali lebih dalam. Siap. Buat anak-anak muda yang bisa membaca peluang dan berkreativitas. Nah, tapi nih ya, di zaman pandemi ini menurut Ian gimana nih? Kita udah punya bisnis nih, kita harus ya ikut sesuai dengan protokol kesehatan di zaman sekarang ini kan. Buat tips lah buat menjalanin bisnis di masa pandemi ini gimana menurut Ian? Yang jelas kawan-kawan semua, memang kita turut prihatin ya. Jadi memang pandemi ini kita seluruh dunia, memang ini artinya itu semua merasakan semua lini. Baik itu dari kuliner, baik itu hasil bumi dan sebagainya. Memang pandemi ini buat kita omset jadi menurun. Pokoknya yang jelas konsistensi. Yang jelas artinya kalau misalnya hari ini rame, besok kurang rame ataupun besok sepi, jangan kita putus asa. Kita terus aja. Yang jelas yang beratnya itu adalah nge-branding diri kita, terus nge-branding merek kita, terus supaya buat motivasi kita semangat. Pasti, nah, cara buat motivasi itu tergantung ya, apa kita ngelihat anak, apa istri, ngelihat orang tua, apa kayak mana. Pokoknya itu yang jadi ngebakar semangat kita. Mungkin yang pasti promosi tetap lanjut. Harus dong. Di masa pandemi ini. Nah itu, pokoknya apa aja, ya teruslah bergerak. Seru-seru nih. Kita nanti ada pokoknya ulasan dari semua ini buat teman-teman anak-anak muda yang masih banyak peluangnya yang berkarya. Tetap stay tune di Podcast Kopi Channel One, sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Oke, nah itu kiat-kiat yang udah dijalanin oleh Ian, yang pastinya motivasi buat anak-anak muda selain bisa membaca peluang, menjalankan bisnis dan mempertahankan bisnis dengan ada yang harus di-share dan wajib dikeluarkan menurut Ian. Satu lagi nih, menurut Ian yang paling simpel dan yang paling gampang buat anak-anak muda untuk berkreasi dan berbisnis adalah? Pokoknya untuk teman-teman semua, lakukan bisnis apa yang kamu suka. Nah, itu aja kuncinya. Jadi lakukan apa yang kamu suka. Yang disuka dulu di bisnis. Ya itu, lakukan apa yang kamu suka, lalu jadikan itu bisnis. Nah, itu keren ya. Lakukan apa yang kamu suka dan jadikan bisnis. Itu bisnisnya. Keren. Oke. Thank you Ian buat waktunya, buat motivasi ke teman-teman, dan tetap stay tune di Podcast Kopi Channel One, sepenggal kisah dalam secangkir kopi.